Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua, wahai pemirsa netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dino di acara podcast kita Ngoms lah woy. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber, ya kan, yang baru saya kenal hari ini. Seorang arsitek, ya kan, penyiar radio, MD juga, ya kan, dan seorang tarot reader. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Dedi Darmadi. Darmadi. Gue ingetnya Darmadi mulu loh. Parah. Siapa itu? Siapa itu? Mas Dedi Darmawan. Woi. Apa kabar Mas? Baik. Waduh, ini saya dikenalin sama narasumber yang waktu itu saya ajak podcast di sini. Iya, yang bening itu Yang ya. bening. Bagus lah Punya, sekali-kali. Iya. Yang punya usaha apa itu makanan. Iya. Saya penikmat juga itu. Penikmat juga ya. Baru aja dikirim. Iya. Gimana nih Mas? Kabarnya nih? Ini basa-basi dulu di gue nih. Tadi udah ngobrol lama kita ya, parah. Ini lama loh tadi kita ngobrol loh. Iyalah, bagus Kita lah. lama loh Itu ngobrol. kan brainwash ini. Salah satu cara saya untuk menarik perhatian klien baru itu kan begitu. Begitu. Ya, dengan memanjatkan nggak usah resmi itu ya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, so far so good. So far so Yang good. penting kita sama-sama sehat, Amin. masih bisa cari rezeki. Amin. Udahlah, itu aja. Ini Mas Dedi ini punya salah satu profesi yang menurut saya nih sangat menarik. Iya. Ya kan, sangat menarik, yaitu seorang tarot reader ya. Tarot reader. Tarot reader. Nah, sebelum masuk ke masalah tarot nih, Mas Dedi bisa ceritain sedikit gak tentang perjalanan hidup? Lama itu. Nggak sedikit itu lama. Ya, Banyak. dibikin, Yakin nih. dibikin Oh, singkat. dia bikin singkat. Dibikin singkat, maksudnya masa kecilnya kan dari Jember toh, Iya. ya kan? Gimana ceritanya? Abis itu bisa ke Jakarta, abis itu bisa sekolah ITN, arsitek. Waduh, itu Aduh. bisa diceritain. Tiga episode ini. Iya. Coba Mas. Ya pokoknya intinya zaman dulu itu waktu kecil sering dicurhatin orang aja. Biar mengalir ke sini ya, ke tarot readernya ya. Senang dicurhatin orang, dan ibu itu zaman dulu rumah kami itu adalah rumah singgah dalam arti unofficial. Jadi rumah kami itu nggak pernah dikunci selama 40 tahun. Wow. Jadi semua boleh datang. Semua dengan masalahnya ibu itu akan menangani dengan baik. Nah, si Dedi kecil ini itu dari kecil suka menyaksikan ibu itu memberi petunjuk sama si orang bermasalah masalah ini. Masalahnya bener-bener yang nggak masuk di akal kadang-kadang gitu loh. Jadi orang minggat lah, orang apa itu selalu ke rumah. Selalu ke rumah, dan ibu itu jadi orang yang bisa ngatasin masalah si orang-orang yang bahkan nggak dikenal ini. Jadi ada latar belakang itu sedikit. Terus lama-lama kok jadi asik ya ngurusin orang itu. Dalam arti mana sih ada orang yang mau ngurusin orang ya? Iya. Cuman bisa nggak sih si apa ya, kebiasaan atau kebisaanku ini tiba-tiba menjadi satu metode yang bagus. Nah, ketemunya di Bali nih tahun 2000 gitu loh. Setelah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Dulu setelah masa-masanya awalnya ini sebenarnya kayak pernah nonton Final Destination nggak? Pernah. I used to be like that. Oke. Waktu kecil. Jadi tiba-tiba aku bu, orang itu matinya gini, nabraknya ininya gini. Oke, sampai segitunya. Sampai segitunya. Oke. Berarti dirimu ini bisa Diam. Oke. Aku lelah bercerita sebenarnya. Tapi responnya orang mesti lucu-lucu. Apalagi ceritamu ini.
Jadi awalnya gitu. Jadi misalkan kayak ibu nanti om yang di Jakarta atau di Jember ya. Om yang di Jakarta itu nanti meninggal karena jantungnya gitu loh. Oke. Loh, beliau itu karena paru-paru dioperasi kemarin bukan sudah aku bilang Bu, meninggalnya karena jantungnya. Itu aku kecil ya. Oke. Dan ibu itu naik pesawat ke sana. Wah, ibu nggak mampu naik pesawat gitu. Ibu pokoknya naik pesawat gitu. Besok paginya si anaknya Pak D ini yang di om di sini itu, ibu bapak itu udah meninggal baru tadi pagi. Anehnya karena jantungnya, bukan karena paru-parunya. Besok Bude ke Jakarta ya, kita sudah siapin tiket pesawat ke sana. That's the first time my mom naik pesawat. Oke. Nah itu awalnya. Jadi kayak ya mimpi apalah itu kayak gitu. Nah kan Dedi kecil ini kan gelisah kan, akhirnya kan takut, istilahnya paling singkat itu takut kan. Akhirnya berdoa nih si Dedi kecil ini, Mbok Yao dijauhkan dari itu, kayak nego ya. Iya. Ternyata berubah sekitar waktu kuliah lah. Oke. Berubah jadi lihat hantu-hantu. Oh, berarti bisa melihat hal-hal yang yang orang seperti saya tidak bisa melihatnya. Oh mau lihat? Jangan. Bahaya pemirsa. Aduh. Bagus loh bentuknya. Iya. Pokoknya gitu deh. Dan lebih serem ternyata. Plus tambahan waktu kuliah itu aku bisa dikasih pernah nonton film What Woman Want nggak? What a Woman Want. Oh yang dia ganti bisa ya? mendengar, bukan, dia bisa mendengar kata orang. Yang pikiran apa yang mau wanita mau gitu ya? Iya. Oke. Nah itu tahu. Dapat bonus gitu, hampir mirip gitu, cuman yang negatif aja. Stres enggak sih? Yang Stress positifnya lah. enggak ada? Enggak, jadi enggak ada yang aku lewat, oh ganteng banget, enggak ada gitu. Tapi kalau ada orang aku lewat tiba-tiba ada yang bilang, ini udah jelek, tinggi, kurus, aku dulu kurus ya. Itu aku dengar. Aku juga kurus. Oh kita mantan orang kurus. Kok jadi ke situ sih? Singkat cerita, gelisah lagi nih si Dedi ini karena merasa bahwa ngapain ya gitu loh. Menurutku bisa ngelihat hantu waktu itu apa ya, nggak bisa jadi sesuatu yang apa gitu ya. Itu apa sih kalau bahasanya tuh anak indigo ya? Kalau ya kan bener indigo ya? Kayaknya gitu. Ya kan yang punya gift ya. Iya. Untuk melihat entah itu masa depan atau hal-hal yang supranatural ya. Iya. Oke. Dan akhirnya aku nggak tahan juga, akhirnya nego lagi nih. Karena udah dewasa aku ya. Iya. Mbok Yao, aku tuh dikasih sesuatu yang useful, bermanfaat untuk masyarakat dan punya metode yang bisa aku pertanggungjawabkan. Ketemulah si ini di Bali. Oke, jadi ketemu sama tarot ini waktu Om Deddy ke Bali. Dalam rangka apa waktu itu ke Bali? Kerja apa? Sebagai itu tadi pertama itu sebagai aku kan kepala. Ini jadi Mas Deddy ini pekerjaannya nih luar biasa pemirsa, ya kan? Saya juga amazed gitu kan, karena sangat multi talenta. Dirimu multi talenta sekali. Maaf ya. Selamat cair ya. Duit ya. Selamat cair. Jadi di Bali itu ada namanya Awareness Center. Awareness Center itu di dunia ini cuma ada 7. Salah satunya di Bali. Awareness Center itu ada restoran vegetariannya, ada kayak salsa, balet, terus kayak perpustakaan enlightenment kayak gitu-gitu. Meditasi dan lain-lain. Jadi aku jadi si general manager itu kelihatannya oke lah ya, general manager. GM-nya di situ. Dan jadi aku harus bisa salsa, harus salsa dance. Dan selesai sudah aku. Wow. I don't believe it. Ini terlalu rumit ya untuk dicerna manusia biasa. Sampean bilang manusia jelata kan tadi?
Iya makanya saya jelata. Iya betul. agak susah Iya. ditelan ya. Telan, betul. Tapi luar biasa loh. Ini sangat luar biasa. Enggak lah, janganlah. Enggak, maksudnya ya oke, just carry on, Iya, carry on, iya. carry on. Happen to be like that gitu Oke, lah. oke, Waktu oke. itu kalau ketemunya aku jadi pencak silat, mungkin dia belajar pencak silat. Iya. Ya akhirnya di situ ketemu nih sama jadi si bosku itu punya aku nggak punya tempat tinggal. Oke. Kamu ini aja tidur di bekas perpustakaanku aja. Gimana ya? Di bayanganku bekas perpustakaan. Real itu perpustakaan, nggak ada yang nempatin. Aku bersih-bersih, jadi aku seneng ya tidur sambil baca buku dari luar negeri gitu. Dan ada tumpukan gini, bener-bener kayak tumpuk-tumpukan. Itu kartu apa itu Bu? Pakai aja kalau mau. Aku pelajarin. Aku pelajarin, terus aku praktekkan kok persis seperti yang aku bayangkan ya. Ternyata dia punya metode tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, punya teori, dan bisa menghandle si kasus-kasus kecil ini. Oke, jadi ini termasuk jawaban doa. Ya, every day is a answer from God seharusnya sih. Iya, iya. Cuman maksudnya ini jawaban doa atas Yang terakhir, gift. nego terakhir. atas gift Oh iya. yang Oh, iya. Tuhan berikan kepada dirimu, bukan? Iya. Iya kan? Oke. Nah, sebelum itu nih, itu setelah selesai kuliah Itu segera setelah selesai kuliah tahun 2000. tahun 2000. Nah, ini agak mundur ke belakang lagi ya. Oke. Itu ceritanya masuk arsitek gimana ceritanya tuh? Ini cerita ini. Karena apa ya? Kan dirimu kan punya apa ya? Kalau tadi Om Deddy bilang kan punya apa ya? Kayak bahasanya tuh ingin punya pekerjaan yang berwarna-warni, Gitu. ya kan? Pekerjaan berwarna-warni. Terus kemudian kenapa pada akhirnya Milih. kuliah jurusannya arsitek nih, di ITN nih? Ceritanya gini Pak. Karena aku pintar gambar. Oh, memang dari kecil suka gambar. Ya, Oke. katanya ya. Nggak mungkin orang mengklaim dirinya bagus gambar. Aku ke Bandung ikut itu ITB yang desain grafis. ITB desain grafis. Gagal nih, Oke. stres karena waktu itu kayaknya walaupun aku nomor 2 tertinggi saat kayak uji coba gitu. Waktu itu zamannya KKN masih banyak. KKN ya. Zaman dulu ya, entah putra daerah, entah orang yang nitip bayar, aku nggak tahu. Pokoknya si Villa Merah yang nerima aku tuh sangat malu karena lulusan uji coba tertinggi nggak kena. Stres lah aku. Oke. Oh, bisa stres aku ya, iyalah. Terus bapak ibu ini kontraktor. Oke. Akhirnya aku memutuskan diri untuk apa ya yang berbau sesuatu gambar, tapi yang nantinya bisa bantu bapak sama ibu. Tercetuslah arsitek dan menyesal lah aku. Akhirnya menyesal. Karena itu ini apa namanya, nggak hanya gambar ya, pusing tuh Ada hitungan-hitungannya. hitungan mekanika teknik itu, dan aku Iya, nggak iya. suka. Oke. Tapi aku mungkin yang bisa survive karena aku seneng gambar aja. Oke. Jadi aku highlightin gambarnya akan bagus-bagus terus gitu. Itu alasannya. Makanya aku sekarang cenderung ke desain. Berarti Grafis. desain Grafis. Ya, karena Oh. waktu di Bali itu setelah dari awareness center Awareness, itu aku kerja di yang itu free postcard. free postcard. Zaman dulu kalau free postcard itu berarti aku yang kerja di situ. Om Deddy yang ngedesain. Wow. Namanya dulu kalau nggak salah Salvador Bali. Tapi kayaknya sekarang nggak ada. Oke. Dia Nah. provide itu ya. Lanjut nih. Dirimu kan ke Bali nih, ya kan? As a GM di Awareness Center ya. Kemudian, nah Awareness Center nih kan tadi katanya tempat untuk orang mencari enlightenment, ya kan? Ini apa nih, cultural base atau religion base tempat ini atau apa nih? Mereka open ya sebenarnya ya, nggak terlalu ke religi karena yang penting mereka sehat
bahagia. Oke. Makanya kan base-nya kan vegetarian. Dan aku harus jadi vegetarian waktu itu. Real. Sulit gak? Enggak. 2 tahun full makan siangku itu cuman tomat sama toge. Wow. Siang ya. Malam itu selada, kol hijau, dressingnya itu olive oil. Oke. That's it. Wow. Jadi bener konsekuensi yang aku dapatkan yang sesuai kan ya gimana aku kayak tadi ya man on the right place tadi. Iya. Ya gimana aku bisa ngepalain restoran vegetarian kalau aku bukan veggie juga sebenarnya. Benar juga. Enggak kok, aku nggak pernah mengeluh waktu itu. Ternyata juga flu aja nggak pernah kok. Jadi kayak seger gitu tiap hari. Oke. Kemudian disuruh tinggal di nggak punya tempat tinggal, tinggal di bekas perpustakaan bosku ownernya Awareness Center. Oke. Kemudian menemukan si kartu-kartu ini. si kartu-kartu tarot ini. Nah, belajarnya tuh gimana? Otodidak sih sebenarnya. Otodidak. Sebenarnya. Jadi aku benar-benar nggak gitu ceritanya. Gimana Nggak ya gitu. cerita yang benar ya? Gimana? Jadi aku banyak cerita sih. Bisa 3 episode nggak? Ya 1 episode aja. Jadi begitu aku mempraktekkan ini, kayak ada ketidakpuasan gitu loh. Nah, Oke. aku cerita sedikit boleh? Boleh. Jadi boleh. one day aku akan di sana waktu aku masih kerja dan masih belajar ini secara otodidak. Ibuku tiba-tiba suatu hari telepon, pulang deh. Oke. Kenapa bu? Pulang. Bu kenapa ya? Pulang. Terus gimana? Loh kan aku kerja, resign. Aku nurut. Aku pulang seminggu kemudian bom Bali. Wow. Dan itu tempat aku terakhir malam minggu sebelumnya ke situ. Itu kena bom. Si Padis itu. Iya. Sari Club. Sari Club. Iya. Itu seminggu sebelumnya dan minggu depannya mau ke situ lagi. Dan aku pulang. Oke. Nah di pulang itu makanya akhirnya lahir buku ini. Akhirnya aku mendekam 3 tahun Dekam 3 tahun di di Jember. rumah. Oke. Aku riset, aku tulis, aku terjemahin, aku uji ilmiahin semuanya. Dan akhirnya aku ngerti teorinya dan segala Tentang si macam. tarot ini. Iya. Wow. Begitu. 3 tahun penuh caci maki ya. Iya. Karena ngapain katanya ibu, ngapain kamu nggak ngapa-ngapain mempelajari ini. Terus aku punya keyakinan itu someday aku akan membawa ini sebagai ladang baru. Dan aku harus pernah baca Cinmi nggak sih? Cinmi. Komik zaman dulu. Aku, Yang kungfu itu ya nggak? Aku tahu ya Kung Fu Boy. Kungfu boy sih, itu kan Cinmi. Iya, Cinmi. Oh iya, nama karakternya ya. Itu kan Oh dulu iya, aku pernah baca benar. itu. Maksudnya mending jadi satu orang yang sangat mengasah ilmu dengan baik daripada punya ilmu banyak. Dan aku pakai prinsip itu for 3 years. Aku belajar sendiri ini. Itu 3 tahun. Setelah sebelumnya multi talenta. Oh itu tetap jalan. Tetap jalan. Nah, tetap jalan, tetap siaran, tetap nyanyi, tetap MC, tetap apa-apalah gitu. Oke, cuman ini Cuman yang ini akan benar-benar aku sangat persiapin sebelum aku keluar nanti ya, Iya, atau iya. mengklaim diri bisa ini. Berarti ini yang sangat diasah yang satu ini. Wow. Kemudian nah, kan tadi kita ngobrol tuh kan. Sempet siaran radio nih. Dia 2001 sampai 2007. Itu biasa ya, 6 tahun lah ya. Iya. Apa sih? lama, Oh, Pak. lama. Oke, Pak. oke. Lama, Pak. Termasuk Iya, iya. lama, Pak. Ya kan? Nah, waktu ngejalanin radio itu jadi MD, ya kan? Itu setelah 3 tahun yang Jember itu atau sebelum atau setelah? Setelahnya seharusnya di timelinenya itu mulai. Oh enggak dong.
Dia 2001 sampai 2 berbarengan. Berbarengan. Sorry, ya berbarengan. Oke, berbarengan berarti. Nah, waktu pas kerja di radio nih, hal-hal ini pernah ituin nggak? Diituin gimana? Didemokan gitu? Iya kak, iya malah aku punya acara ini. Dahsyat. Dan itu sekarang gimana? Maksudnya, nih maaf nih ya. Ya. Gue cuma lagi mikir aja, di radio kan nggak bisa ngelihat Pak. Apanya nggak bisa ngeliat? Pendengarnya, misalkan lu bukain gitu kan, orangnya kan nggak bisa ngelihat. Ya. Ya kan? Itu terus gimana? Ya aku terangin aja. Oh, tinggal dibacain aja, kayak diceritain lah ya, kayak storytelling gitu berarti ya. Bahkan anehnya tahun 2000 itu aku pernah datang ke satu kiai. Nanti kalau yang ngocok sendiri ya mas, jangan kliennya ya. Oh, jadi yang ngocokin dirimu. Kira-kira 20 tahun lalu ada orang yang sudah ngomong begitu ke aku, kan bingung ya. Bukannya di TV-TV itu yang ngocok itu si kliennya. Iya, tapi someday kamu akan online. Bisa kepikir nggak? Oke. Iya. Aku tuh nggak pernah kepikir online gimana maksudnya. Iya, orang dari jarak jauh. Iya. Gimana? Aku nggak paham waktu itu ya. Maksudnya, let's say tahun 2000 internet itu mulai kapan sih di Indonesia? Aku aja tahu tuh. Ya 2000-an awal iya. Udah ada, cuman belum sampai ke daerah. Iya, betul. Itu sesuatu yang masih mahal kan. Iya. Aku nggak ngerti online itu gimana gitu. Dan ternyata baru ketahuan sekarang bahwa semua itu bisa lewat by phone, by WA, by TV, by YouTube, by apa gitu. Berarti hitungannya dari semenjak awal 2000-an itu sudah melatih tarot ini untuk online. Untuk online. Wow. Berarti ini pemirsa nih yang nonton nih. Ya kan? Sekiranya butuh nih, nanti saya kasih linknya nanti di bawah ya. Oh ada ya? Di mana nih? Sini? Ada, nanti di deskripsi di bawah ada. Oh nggak lewat sini, enggak ya? Jangan nutupi mata. Kalian mata saya Pak. Aduh, kelilipan nanti Pak. Astaga. Gitu. Nanti kalian bisa klik link Instagramnya nanti aku kasih ya. Terima kasih. Supaya kalian sekiranya mau konsultasi tuh bisa. Iya dong. Nah, balik lagi nih ke tarot nih kan. Ilmu basicnya tuh apa sih? Ilmunya sebenarnya adalah, banyak yang tanya ya, kita tuh siapa sih? Gitu dulu ya. Aku gambarin yang paling gampang itu menurut teman-teman juga. Ini hasil kesepakatan ngobrol bareng sama teman-teman tarot. Jadi seandainya aku itu polisi lalu lintas, terus klienku adalah pengguna jalan, yang bertanya sama Pak Polisi, aku mau jalan ke Senayan dari arah Monas itu gimana ya Pak caranya? Aku hanya bertugas untuk memantau dan memberi kasih tahu jalan sesuai dengan pengetahuanku. Sedangkan ratu ini adalah rambu-rambu yang ada di semua jalan yang aku kecil. Itu yang lebih ini ya, umum. Tapi yang lebih keren, yang lebih baru aku GPS. Berarti kartu tarot ini adalah GPS. Iya. Kita tidak berhak untuk menentukan final destination atau final conclusion. Enggak. Kita hanya menyediakan alternatif solusi pemecahan masalah. Kalau ada plan B, kenapa nggak ada plan C atau mungkin D yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan oleh klien. Gitu. Nah, kemudian nih, ini kan banyak nih yang dibawa nih. Ini aku lihat ya. Ya. Ini apa ini? Itu pusing itu. Itu hasilku menulis selama 7 tahun. Nih, ini aku kasih lihat ya bukunya ya. Oh, ada fotoku. Narsis nggak sih? Narsis lah. Ini hasil Om Deddy yang bikin nih, ya kan? Bukan Deddy Corbuzier, ya kan? Ini dia nih, mari belajar tarot. Ini 7 tahun bikinnya? 7 tahun, karena yang paling lama adalah sebenarnya itu terjemahan dari punya yang ada di internet ya. Tapi yang paling lama adalah pembuktian. Aku berusaha membuktikan, misalkan gini, apakah
kartu ini di pertanyaan pendidikan akan sama dengan di pertanyaan seksual. Tunggu. Gimana? Pertanyaan pendidikan? Nah, ada kartu ini satu. Mm-mm. Kalau ini muncul di pertanyaan orang yang mengandung pertanyaan pendidikan, Oke. apakah akan selaras dengan kalau orang tanya di pertanyaan seksual? Oke. Apakah dia akan stand the same atau dia punya interpretasi sendiri? Itu satu kartu, Pak. Oke. Ini ada 78. Jadi semua kartu tarot itu satu set 78. Ya. Dan kartu tarot ini adalah nenek moyangnya kartu remi. Oke. Ini kartu remi sebenarnya. Kartu remi yang kelebihan. Kartu remi itu berapa isinya? Berapa coba? 56. 56 ya. Mm-mm. Ini 72. 78. 78. Oke. Jadi kalau ada mayor minor, minornya dipisah itu jadi remi, tapi jokernya masuk. Jadi ada joker keriting, joker cinta itu, iya. tempe hati. itu, hati. Iya, oke. Bata. Oh gitu. Jadi ini bisa dimainkan kayak remi, bisa. Oh, karena ada beberapa yang Enggak, remi. Oh, remi. Memang remi, Oh, memang remi ya. memang remi. Oke. Remi muncul karena akhirnya orang sudah terbiasa ngelihat ini dan mau praktis. Makanya ada pembaca remi. Ada komunitas Oke. pembaca remi, tapi mungkin agak sedikit berkurang akhir-akhir ini karena memang orang nggak begitu peduli dengan hal yang Iya. mereka lebih senang lihat gambar-gambar ini ya. Iya. Nah, di tarot sendiri itu berarti 78 kartu, itu ada 78 gambar yang berbeda. Iya. Semuanya tuh punya artinya masing-masing. Iya. Oke. Ngeri kan? Lumayan. Ibarat rambu-rambu lalu lintas tuh. Ya kan kalau tadi diibaratkan seperti rambu lalu lintas kan berarti ada 78 rambu kan? Dan satu kartu bisa dengan multi interpretation karena orang bisa bertanya macam-macam dong. Iya. Kalau tanya tentang ini, dia beloknya kemana nih? Interpretasinya apa nih? Oke. Gitu. Berarti, nah sekarang siapa yang pertama kali Om Deddy ramal pakai tarot? Pertama kali nih ketemu nih. Ya Zaman kan? Zaman dulu. Tapi yang serius, bukan yang baru. Gimana pengertian serius ya? Maksudnya kan, misalkan nih baru punya kartu nih kan, set kartu, habis itu, lu mau gue. Itu nggak termasuk. Itu nggak termasuk. Maksudnya yang benar-benar baru. Ini seriusnya. Ini yang seriusnya. Setelah 3 tahun tuh kan, katanya semedi gitu kan. Oh tahu, iya. Iya kan? Itu siapa tuh yang Siapa pertama? coba? Siapa? Ya Pak Kiai itu. Yang ngomong itu Aku online. Aku akhirnya sowan. Kalau di Jawa Timur itu kan banyak kiai kan. Iya. Aku kan takut nih. Oke. Jangan-jangan kalau belajar ini dianggap musyrik atau Iya, apa iya, gitu iya. loh. Saking takutnya aku sowan nih di 6 kiai nih. 6 kiai. Dan 6-6-nya ngetes Oke. dan lulus. Sedih ya? Enggak sih, seneng dong. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Maksudnya ketika lulus itu maksudnya apa yang pada akhirnya membuat para kiai ini bilang kalau ini bisa dijadikan rambu gitu? Ya selain ngetes secara case dan benar karena mereka punya case sebelumnya yang belum terpecahkan dan mereka tahu. Oke. Dan ternyata sama jawabannya. Oke. Ada kliennya juga. Oke. Jadi benar-benar nggak bisa no debat lah ya. Iya. Kedua waktu ditanya ini metodenya apa, terus ngapain, tujuannya untuk apa? Mari kita anggap si Bapak Kiai itu tradisional lah ya. Iya. Aku menjelaskan secara awam bahwa Pak ini tujuannya biar bantu orang. Kalau bantu orang nggak apa-apa. Gitu. Banyak kok kisah-kisah dulu orang memang ditujukan untuk begini. Jadi bukan meramal ya. Bukan Itu yang meramal salah. ya. Itu yang salah selama ini. Sayangnya kosakata di Indonesia nggak ada. Namanya juga reader. Itu kan baca. Oh iya benar. Iya benar. Soalnya kadang-kadang kan kalau orang yang polos seperti saya, Gak percaya aku.
Bolos dari mananya? Ini kan Oh iya ya. untuk Mari hal- kita anggap untuk gitu hal ya. ini, Iya, untuk iya, hal ini. Iya, iya. Ya, Sepakat. untuk hal ini. Nggak percaya. Ambil Mana? Oh di ini. tas. Itu nggak ada kayaknya di Indonesia. Serius. Ini asli nih. Ini gua baru pertama kali hari ini Aha. ketemu Orang sama yang Mas Dedi. yang Terus, seaneh-aneh itu. cuman emang emang penasaran gue juga, ya kan. Dan gue tuh pengen ya mungkin kepo aja kali ya, kepo. Oh iya bener loh pemirsa, Kalau bisa dilihat. Zoom in zoom out. bener loh, bener. Ini resmi pemerintah loh. Iya. IKTP loh ini. Iya, Ada bener. pilihannya loh. Bener. Dan waktu aku milih ini, si bagian kecamatan kelurahan itu takut semua. Mas jangan macam-macam mas. Terus Pak. kalau aku di ngurus BPJS atau di puskesmas, kan aku sambil sakit gitu. Kerjaan mas, gitu. Taruh di jar. Yang bener di KTP aja paranormal. Aduh masuk deh, pusing aku. Bener loh, serius. Padahal belum tentu profesi ini bisa dibilang sebagai paranormal ya. Ya tapi paling enggak kan related yang disediakan pemerintah waktu itu ternyata ada petani, guru, nelayan. Oke. Dan aku ngomong, aku sebel aku tuh dibilang karyawan swasta atau wira swasta itu kayaknya kok nggak pas gitu loh ya. Oke. Jadi memperjuangkan profesi itu adalah salah satu visi misi foya. Visi Tapi misi kami. jujur nih ya, Mhm. gue juga hari ini baru tahu kalau ternyata ada profesi sebagai paranormal. Pak, dari mana saja kamu? Saya mungkin karena ini Sibuk gitu ya. sesuatu yang baru, Kayaknya kita harus memang dipertemukan untuk itu ya. Iya. Untuk job-job berikutnya. Amin. 20% kok tenang. Oh iya, siap, mainkan. Tapi memang ternyata di Indonesia itu profesi sebagai paranormal itu profesi yang sudah diakui ternyata ya. Sudah diakui tapi nggak pernah Di-appreciate mungkin. di-appreciate, dilegalin, dikumpulin. Oke. Ya dibayangkan kalau lokalisasi aja dilokalisasikan. Oh iya. Itu kan Apanya dilokalisasi? itu itu kan semacam bahwa ya biar nggak kemana-mana kan dulu kan gitu. Iya. Nah kita yang tiap hari aja gini, yang mungkin ya aku nggak menyombongkan diri, kita di garda depan Pak dalam mengurusi salah satu di garda depan yang mengurusi kesejahteraan jiwa supaya manusia Indonesia bisa punya jiwa yang sehat ya. Ibu-ibu itu kalau curhat di mana? Bener. Di mall. Kita buka di mall, datang dia. Iya. Itu yang sebenarnya dari dulu aku kepingin ngobrol dengan baik. Bahkan sampai ada istilah gini. Mungkin ini pemikiranku, semoga diterima dengan baik. Bukan berarti menantang. Kalau misalkan kami sama psikolog atau psikiater, itu mereka bidan dan kami itu dukun bayi. Kita turun-temurun, belajar otodidak, turun ke jalan. Tapi kadang-kadang ada kemungkinan do sama don'ts-nya mungkin kurang higienis, kurang gini. Nah dari dulu aku berusaha begitu. Ya wis, ada sih beberapa profesi yang mengatakan bahwa sebenarnya itu pecahan serpihan yang kayak tadi bilang. Serpihan masyarakat yang seharusnya yuk kita duduk bareng yuk, gimana ini. Nah itu kan perlu legalitas, perlu omong-omongan, perlu ini. Jadi kita juga akan bisa menerapkan bahwa komunitas atau di bawah profesi ini jangan macam-macam nih. Ada ininya, sekolahnya, ada sertifikasinya, ada ininya. Gitu, maunya begitu. Tapi kan itu kan proyek yang sangat castle in the air ya bagiku ya. Mungkin, mudah-mudahan lah. Enggak begitu maksudnya. Berarti mungkin kalau buat profesi ini tuh bisa harusnya kita ngobrol ya, maksudnya sama supaya ada jalan tengah ya. Ngobrol. Makanya aku memberanikan tadi ya wis let us be customer service. Biar kita jadi yang di depan aja yang berondong-berondong di kuliahan itu. Kalau misalkan si psikolog atau psikiater yang turun langsung mungkin nggak ada bantu garda depan ya. Mereka pengen, bahkan ada muridku itu dia itu termasuk
BP apa sih, Guru konseling. konseling. Ya? Iya. Dia itu sudah memadukan dan ternyata lebih cantik garapannya. Kenapa? Karena anak muda itu kan senang sesuatu yang visual. Iya. Dikira main-main ya. Iya. Aku kadang-kadang kalau di hire oleh beberapa bank ternama, nggak boleh sebut ya, bank ternama itu, dan ngurusin rekrutmen, itu laporanku lebih cantik. Oke. Karena aku kayak gini, ngobrol gini. Iya. Kalau kamu berhadapan dengan profesional yang angka ini, kadang-kadang kan kamu capek dan kadang-kadang kan you hiding something. Iya. Tapi kalau ngobrol begini aku kan sebenarnya ngamatin. Oh, orang ini gini. Bisa tahu ya. Iya, melihat jadi mimik mukanya. Jadi nanti laporanku ke pemimpinannya dia gini tapi bisa diatur dengan cara begini. Nanti serang aja dia, serang itu dalam arti ubah aja dengan cara begini. Itu biasanya laporanku lebih bagus. Berarti nih seni tarot nih ada psikologisnya juga ya. Kami bagian itu sebenarnya. A part of that ya. A little part of. Oke. Karena dia ada tes, ada beberapa tes yang mirip ini ya. Jadi kayak Inkbol test, ada gambar, ada yang ini. Salah satunya ada memang kartu yang menggambarkan. Jadi kayak misalkan pernah yang gambar nggak, yang gambar pohon. Oh iya, kalau psikotes. Ya itu kan kan tentunya ada jawaban dong. Iya. Itu kalau dibalik kan ini. Kalau dibalik ini. Ini kan sudah ada gambarnya. Kan artinya kan sama sebenarnya. Ini sudah diramu dibalik tapi kuncinya seakan-akan malah dibocorkan. Gitu. Nah, terus apa namanya? Ini kan berarti ini untuk jiwa ya? Ya. Supaya jiwa kita nih lebih kepada bisa lebih apa ya, kalau bahasa kejiwaan tuh, kalau orang kan kalau tertekan gitu kan jiwanya mungkin kurang enak gitu ya. Bawaannya murung mungkin ya kan. Ya kalau orang sakit jiwa kan biasanya identik dengan orang yang ya semaunya dia lah, yang gak jelas lah gitu kan. Nah, berarti ini kalau menurut gua sesuatu yang lumayan penting juga. Karena mungkin nih ya, gue pernah baca itu kalau di Amerika atau di negara-negara maju kayak di Eropa mungkin ya, itu yang namanya psikiater tuh jadi pekerjaan atau wajib itu di sana. Let's say misalkan orang kena KDRT atau apa, nah wajib tuh namanya psikiater. Atau misalkan orang lagi murung ada apa, semua psikiater. Nah di Indonesia kan hal seperti itu kan agak kurang ya. Dalam artian mungkin kalau kita bicara psikiater itu mungkin kalau di sini secara biaya mungkin jauh lebih mahal, ya kan? Makanya pada akhirnya mungkin orang pilih ke alternatif yang lain mungkin, ya kan? Yang pada akhirnya mungkin bisa bersifat dalam tanda kutip jadi klinik. Padahal sebenarnya kalau tadi gue dengerin penjelasannya Om Deddy nih, ini nggak klinik. Enggak sama sekali. Iya kan? Berarti ini bisa, ya apalagi kalau misalkan dipadu-padankan dengan ilmu psikologi yang benar ya. Iya. Itu jadi relate banget ya. Bisa jadi apa ya? Ya relate sih jadinya. Jadi bagus kan? Bagus banget. Gitu. Jadi orang yang misalkan punya masalah, karena ya namanya hidup ya, apalagi zaman COVID sekarang Mbak. Covid ya kan, zaman COVID ya kan, pasti banyak aja kan orang yang depresi ya kan, yang mungkin secara penghasilannya banyak berkurang, kena PHK mungkin, pekerjaannya hilang, proyeknya gagal atau yang sebagainya gitu kan. Ya mungkin pada akhirnya bisa mendapatkan apa ya, bukan jawaban ya, tapi lebih kepada gimana menyikapinya dengan bijak melalui tarot reader mungkin ya. Paling sederhana kan mereka sebenarnya kita itu butuh cerita ya. Iya. Butuh ngobrol, curhat ya. Nah ini kasar ya, kasar banget. Jakarta aja mana ada orang mau dicurhatin.
Iya. Lu aja sudah bingung, aku juga bingung cari duit. Iya. Tapi ada suatu profesi yang benar-benar mau. Kalau masalah bayar nggak bayar tuh relatif ya. Bisa dinego, bisa kolektif bareng-bareng. Iya. Tapi at least kita menyediakan waktu untuk menjadi telinga yang baik. Oke. Itu good point loh, gitu loh. Apa ibu-ibu? Siapa sih yang mau nerima curhatan ibu-ibu? Iya. Aduh mas, aku itu anakku gini, suamiku aja gini, rokoknya banyak. Itu aku akan bisa jadi 8 jam yang mendengarkan dia. Ini belum ngomong duit ya. Iya. Itu sebatas telinga ya? Baru telinga ya? Bukan bahu. Aduh. Itulah yang terjadi. Kilaf. Aduh. Amit. Itu pagar makan tanaman. Jangan. Makanya aku bilang ke teman-teman, to become a good reader itu, third reader adalah satu, we have a big ears, dan nggak punya seks, no kelamin. Oke. Berarti Om Deddy ini ngejalanin ini pure profesionalisme ya? Iya. Karena kalau kita punya kelamin dalam hati nafsu, aduh gimana kalau di hadapan kita tiba-tiba, mas aku itu sudah lama, suamiku meninggalkan aku sendiri, dingin, kulkas, ya kan? Kulkas. Banyak ada kok beberapa teman akhirnya nyerah. Oke. Karena ya yang dihadapin cantik-cantik, bermasalah, kadang-kadang kan bisa aja aku masuk ke kehidupan dia. Atau dia sengaja nih, atau taruh readernya mungkin cakep nih. Iya. Antri lah orang-orang dan sengaja melakukan. Kalau kita nggak profesional, masuk deh. Itu tantangan juga sebenarnya. Iya. Jadi ini bukan ilmu iblis. Aduh. Cuman kalau kamu jadi seperti yang tadi, iblis bisa disiap profesi gitu aja dah. Iya benar juga. Cuman kalau kamu jadi pelakor gitu kan, nah itu jadi iblis. Kita sepakat ya? Iya sepakat ya. Aduh, siap-siap nih, diketok pakai buku ini ntar nih. Wah, benjol loh. Aduh. Nah, sekarang nih. Coba dong. Oh, ini. Di apa? Ini. Enggak, nih biar. Jadi kalau aku tiba-tiba kelihatan melayang dikit, levitating itu, aku malah sakti. Wish, ini kabel banyak nih Pak. Ini aja nih, apa namanya? Kan tadi kan dibilang arti-arti dari gambar-gambarnya ini kan punya interpretasi sendiri masing-masing. Interpretasinya kan yang baik ya. Kalau seharusnya misalkan lebih sabar, misalkan harus lebih banyak menabung. Nah, ini dikasih tunjuk aja nih. Jadi misalkan gambar ini nih artinya apa? Bukan baca kasus ya. Bukan. Oke, contohnya yang sering aku itu harus tampak di kamera nggak sih? Enggak, kasih lihat aja gini kan pasti kelihatan nih. Sebentar. Kita lihat di monitor nanti. Biasanya aku suka nih. Nah. Mana? Ini ya. Iya, tuh. Nah, enaknya dari kartu tarot ini, untuk orang awam dia juga bisa ngelihat nih. Ini apa sih kira-kira nih? Oh, itu bintang tuh. Apa sih yang mencari tiap hari? Cari tiap hari, cari duit. Duit ya. Ini ngapain dia? Lagi maku atau lagi ngukir deh. Ya. Jadi gini. Pernah dengar arti kata profesionalisme nggak? Profesional adalah orang yang melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Lulusan mana? Lulusan mana kamu? Itu aja. Aku meragukan ya. Sesuai dengan tugasnya. Gue juga jarang sih. Enggak ya, aku ajarinnya biar nanti kalau ada yang tanya, karena aku sudah ikut seminar ilmu profesional. Ini maaf ya, aku nanti diusir. Gak apa-apa. Enggak bercanda. Enggak, soalnya itu arti kata profesional itu kalau menurut gue agak ambigu juga sebenarnya. Kadang-kadang ada orang merasa, gue udah profesional dong, harusnya gini. Karena dia nggak tahu. Padahal belum. Karena nggak tahu utuhnya. Nah, jadi begini saudara-saudara. Profesional adalah bekerja di satu bidang tertentu. Oke. Ya,
di kurun tertentu, nyaman, Oke. dan dibayar. Terakhir penting. Ya. Jadi kalau kamu nyanyi nih, Oh, oke. berarti nggak dibayar. Boleh nggak Atau- profesional? Oh, nggak profesional. Atau dibayar tapi kamu telat. Nggak profesional. Ah. Karena di kurun waktu tertentu nih. Iya. Nah, ini kartu tarot ini adalah kartu perwujudan dari profesional. Cuman Oke. dia lebih cantik lagi nih. Sorry Mas, ini biar lebih. Oh ya, Ini. lebih. Nah. Nah, profesional di kartu tarot itu mendapatkan tambahan yang cantik. Kenapa cantik dan bagus? Karena digambarkan dapat tambahan seperti orang bikin duit. Seperti orang lagi bikin duit. Oke. Di ilmu Jawa, di Jogja itu ada tulisan besar di beberapa tempat itu. Dulu aku diajarin gitu. Ilmu kita nanti yang paling tinggi adalah migunaning marang lian. Berguna untuk orang lain. Oke. Karena kalau Mas Pak ini itu nggak bisa natah uangnya dengan baik, uangnya nggak bisa dipakai. Oke. Kayak kamu suruh bikin jembatan, asal-asalan jembatannya ambrol, nggak profesional. Iya. Sesuatu itu yang kamu hasilkan nanti di tingkat tertinggi, selain tadi dibayar apa bla 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 bla, berguna untuk masyarakat. Arti kata profesional. Oke. Bagus kan? Bagus. Maksudnya orang tidak pernah sadar bahwa satu kartu aja bisa. Artinya bisa sedemikian rupanya ya. Aku jelasin satu-satu ya sampai subuh ya. Mau? Beberapa aja yang Beberapa. sekiranya Kayak tadi ya. mm-mm. Oke, yang sederhana apa ya? Sebentar. Oh, setan deh. Situ kan tadi ngomong setan nih. Aku kan tersinggung ya. Tapi kan aku tidak. Nggak mau. Mari kita munculkan the devil. Oke. The devil. Ada yang menarik dari penjelasan the devil ini. Oke. Apa tuh? Setan itu akan selalu muncul di sesuatu yang kita sukai Oke. or more. Sesuatu yang kita sukai atau lebih. Oke. Jadi misalkan dirimu nih seneng main PlayStation. Begitu kamu lupa waktu, misalkan lupa ibadah, lupa makan, PS itu setan sudah. Oke. Contoh itu ya. Jadi sesuatu yang mengikat kita ya. Nah, akhirnya dia digambarkan setan itu si siapa ini? Lucifer. Lucifer itu akan punya harta, ini kan duit ya. Oke. Tahta, Oke. dia menduduki sesuatu. Iya. Sama wanita atau pria lah ya. Oke. Kalau sekarang kan ada yang sesama pria ya, terserah lah ya. Iya. Jadi nggak, jadi bukan harta tahta wanita ya sebenarnya, harta tahta Dan sesama. sesama. Ini 3 unsur yang jelas dari awal kita hidup sudah sangat devilish, Oke. yang mengikat. Oke. Dan ada penjelasannya detail gitu. Dia sama telanjang ya, berarti kan Oke. si lawan jenis itu sudah sangat menarik perhatian ya. Iya. Tapi lust, ini lust ya? Iya. Apa lust itu? Hawa nafsu Hawa nafsu itu sebenarnya dari wanita, cowok. dari cowok ya. Makanya dia dipanasin terus. Oke. Tapi buahnya jadi wanita. Buahnya dari wanita. Iya, kalau Adam dan Hawa kan si Hawanya duluan yang metik buahnya soalnya. Nah, Yang maksudnya nawarin dalam duluan. arti sebenarnya itu kan indah ya. Iya. Buah itu kan Buah indah. itu indah. Kepingin dirasa, dicicipin, dimakan. Iya. Jadi kan nggak ada yang salah nih. Karena Hmm. dari ujung dunia nanti sampai awal itu ya begini nih. misalnya. Makanya the devil ini nanti jadinya sesuatu yang addicted, membuat kita terus apa itu narkoba misalnya, uang, tahta, yang drag out of nggak bisa Inggris. Iya. Iya, yang selalu Dari- menyeret kita untuk jadi capek. Iya, jadi kita nggak tahu purpose kita, tujuan hidup kita jadi apa gitu kan. Karena the devil di masa modern ini ya nggak wujud Lucifer, nggak begitu. Iya. Dia muncul di bagaimana dia membuat kita lelah mengejar sesuatu. Iya. Ya termasuk ini harta tahta sama Harta tahta wanita atau pria.
kan. Betul, betul. Yang tidak muhrimnya. Kamu kok ngatur-ngatur kehidupan orang lain? Lo ya bener dong. Enggak begitu. Oh, enggak gitu ya? Tetanggaku enggak gitu. Oh, enggak gitu Ada ya? siapa aja di colek. Parah. Itu ya, kenapa aku suka tarot, karena dia punya satu kartu aja punya filosofi, punya cara pandang. Dan bisa dibahas bareng, karena bisa jadi satu gambar ini menurutku begitu, menurut orang lain akan Beda. beda dari sudut pandangnya. Oke. Dan itu menarik dibicarakan. Makanya di buku ini bisa satu kartu ini bisa 60 interpretasi. Makanya dia tebal banget. Oh. Satu kartu bisa banyak interpretasinya ya. King of Cup. Oh iya Dan banget. ada penjelasannya gitu. Ini berapa halaman sih nih? Cuman 327. Oh, iya. 7 tahun kan? Itu ngetik loh ya. Dan ngetik itu dari jam 7 pagi, jam 10 udah aku gini. Tapi ini keren sih Ya, ini. keren lah. Keren cuy. Nih coba lihat belakangnya nih. Bener loh. Wah, ini Ini banget ya. Ini juga Skrip- daftar pustakanya juga. Skripsi banget. Wah. Gila. Wah. Iya. Ya ini kan juga berarti mengubah yang cara pandang bahwa dia nggak punya teori, dia punya. Dia bisa dipelajari oleh semua orang. Benar. Gitu. Berarti kalau orang belajar tarot nih, dia tuh lebih kepada mungkin belajar filsafat juga kali ya pada akhirnya, filsafat hidup kali ya. Ya, kalau kita menganggap yang paling enteng itu, mari kita bicarakan kelas kehidupan. Kelas kehidupan ya. Ya, itu kan lebih enteng ya. Orang Jadi dengar udah- kata filsafat, filosofi itu kan Filosofi. kayak berat gitu. Padahal tiap hari kita ngobrol kok tentang kehidupan itu. Iya. Gitu. Satu kartu lagi dong. Kan tadi udah 2. Biar 3 kan enak. Kan biasa 1, 2, 3 gitu. Habis itu lari. Ini deh. Ini apa nih? Itu kartu bisnis atau trading. Trading. Waduh, yang suka trading saham, trading Bitcoin nih kan. Jadi di kartu bisnis, di kartu tarot itu digambarkan seorang saudagar yang berlimpah dengan uang. Ini Oke. kira-kira siapa ya? Ini mungkin ada karyawan, ada saudaranya dia lagi butuh duit kayaknya. Ya, Iya kan? pengemis. Bisa beggar Bisa. juga bisa. Dia ngasih uang ke pengemis saja pakai timbangan. Setuju nggak? Aku tanya dulu. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Ya kalau ngasih semuanya ntar habis duitnya dia kan. Di Islam saja zakat itu ada hitungannya. Betul. Jadi Tuhan tidak memaksa kita untuk menyerahkan semuanya. Ya oke. Makanya di Chinese itu kan penuh perhitungan. Sebenarnya dia adalah good thinker karena bisnis itu harus perhitungan, Yes. Gitu. Saya setuju. ya kan? Saya setuju. Itu bukan berarti pelit, tapi Bukan. perhitungan. Iya. Ya. Bukan berarti pelit, benar. Bukan Ya. berarti pelit. Dia tahu bagaimana cara, bahkan sedekah pun dia punya. Ini good business person. Iya. Ini sebenarnya nyindir kita ya, bahwa ada orang yang ternyata bisnis saja tapi nggak pernah sedekah. Jadi Ya. disindir ini. Iya. Tapi atau juga begitu, sedekah tapi dia ambrol bisnisnya karena nggak mampu menghitung. Karena ada orang yang begitu ya. Iya. Maaf, setuju. banyak orang Jawa, kata ibuku dulu begitu. Makanya bapak almarhum itu akhirnya mengawinkan model Chinese sama Muslim sama Jawa. Jadi kita itu imbang gitu loh. Kalau Jawa itu kadang-kadang, "Duh kasihan, udah kasih aja." Ada saudara datang dagangan kita, kasih. Tanpa berhitung. Bener kan? Iya. Akhirnya ada saudaraku yang menerapkan itu, kalau anaknya mau jajan dikasih duit, buka toko di rumahnya ya. Iya. Kamu mau jajan, dia ini duit, dia muter dan beli ke ibunya. Jadi duitnya itu benar-benar kepisah antara untuk jajan sama dia masuk ke bisnis. Itu begini artinya. Oke. Dia punya pos-pos tertentu yang sampai perlu dipertimbangkan, dan itu bahkan sampai sedekah pun dia bukan pelit, ini bukan ampun segitunya, enggak, itu malah yang benar. Dia berarti cermat si orang ini, si saudagar ini. Ya, profesional dia berarti. Iya. Kesel aku. Dengan kata itu kok tiba-tiba kesel ya. Nyindir. Bercanda, ya Nggak ada ampun. ulangannya loh. Besok aku WA loh. Apa sih gini?
Pelajaran kemarin masih inget nggak? Udah kayak dosen. Astaga. Gitu Nah. ya, jadi itu kan jauh dari seperti yang dibayangkan iya, Klenik mananya wong kita ngobrol tentang sedekah, Iya, iya. bisnis, a good business person itu gimana ngimbanginnya Oke. secara dunia sama akhiratnya itu dibahas. Pemirsa, Iya. Mas Dedi Darmawan. Nggak salah lagi kan? Nah, orangnya berdharma. Mantap. Terus ini kalau misalkan Om Deddy nih, Ya. nih udah masuk sesi-sesi terakhir nih kita. Untuk podcast ini, Ya. bukan berarti untuk relationship kita. Asyik. Oke. Oh, ini lanjut robrol nanti ngobrolnya sampai Nanti, malam loh ini. nanti, bisa. Nunggu macet ya. Karena kan relationship itu ibarat kata silaturahmi. Oh iya. Silaturahmi membuka pintu rezeki. Benar. Plus makan malam. Udah nasi padang tadi. Oh, jatahnya cuman. Oke. Oh iya, kalau mau lanjut. Enggak. Sok, ayo, jangan nantangin. Aduh. Apa pertanyaannya? Back to topic. Oh iya, back to topic. Back to topic, oke. Aha. Nah, kira-kira nih Mhm. pesannya Om Deddy nih Mhm. untuk para netizen plus 62 yang budiman, Mhm. khususnya untuk tarot reader, ya kan? Atau misalkan kan banyak mungkin orang yang punya persepsi yang mungkin salah atau yang persepsinya mungkin kurang bener, ya kan? Nah, pesannya apa nih kepada para pemirsa Ngoms Lawoy ini kan? Apa itu tadi? Ngoms Lawoy. Ngoms lah boy. Jadi ngoms lah supaya Woy. enlightenment itu Oke. terjadi kepada para netizen plus 62, supaya netizen plus 62 budiman ini bisa jiwanya nih bisa mantep gitu kan. Sebenarnya persis seperti di agama Islam bilang pertama kali ya. Makanya baca. Awal kan ikro, baca yang ada di alam. Baca itu juga termasuk tanya loh ya. Iya. Gitu. Karena banyak dari kita itu, apalagi zaman sekarang ya, ego itu dengan pandemi ini kan menyelamatkan diri makin jadi hal yang lebih penting ya. Padahal sebenarnya filtering kayak begini nih kita harus bersatu nih. Banyak collab kayak gini nih. Iya. Biar aku tahu dirimu tahu aku, apa yang bisa aku bantu. Enggak, selama ini orang terkotak-kotak sendiri-sendiri, akhirnya nggak mau tahu, judging, perang, saling kutuk, netizen kan begitu. Iya. Padahal sebenarnya di ruang-ruang kita yang seperti ini, kita bisa belajar. Melihat YouTube, itu baca. Bener nggak referensinya apa? Tanya, diskusi. Itu kayaknya lebih penting karena bagaimana kita bisa mengenal orang lain kalau kita nggak bisa mengenali diri kita sendiri. Cah, Yes. lumayan ya. Dalam. Agak pinter aku di sini, masih. Curhat soalnya. Jadi begitu ya. Menurutku semua ilmu yang kita pelajari, semua profesi yang kita kenalkan di semua platform, begitu netizen yang budiman nggak tahu, baca referensinya, Yes. tanya, belajar. Baca referensi, tanya ahlinya, belajar. Belajar. Juga. Tuh. Wow. Thank you Om Makasih. Deddy udah mau datang ke podcast. Thank you juga nih teman saya yang rekomendasi nih. Oh iya dong, kalau nggak maksa. Iya kan, seorang wanita yang luar biasa. Siapakah Iya. dia? Disebutin boleh? Sebut Oh. aja. Maureen yang Morin. cantik luar biasa. Dia kabarnya mau diangkat jadi pemilihnya di Labuan Bajo. Wow. Kan fotonya udah kibas-kibas ya di sana. Wow. Wow, gitu. Kibas-kibas, pokoknya mantap lah. Thank you Morin juga, thank you Om Deddy udah datang. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, bisa ngobrol lagi, ya kan? Sama-sama. Mudah-mudahan bisa membuka rezeki satu sama lain juga. Amin. Ah, Supaya pundi-pundi kita nih terus mengalir. amin.
amin. Nah, agensi sudah 20% sudah aku tawarkan tadi. Wow. Siap. Oke pemirsa, Iya. netizen plus Boy Buniman dimanapun kalian berada, terima kasih udah nonton podcast Ngom Slaboy. Kita kali ini bersama saya Dino dan juga Om Dedi Darmawan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.